Horas, salam Reformanda, Masiha Holongan. Tu dia Alaniban Basambo Kasiroham Tu sungguhan Maulia tema Iho Bebata Alabasa Siba Hedalani Marite Anami Tubanuan. Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian yang disediakan oleh HKBP Bandung Reformanda untuk tanggal 3 Agustus hari Senin tahun 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan juga penyertaan-Mu, sehingga pada saat ini kami dapat bangun dari tidur kami, dan juga dapat mempersiapkan diri kami untuk dapat menjalani aktivitas kami. Tetapi sebelum itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman yang bersumber daripada-Mu. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau yang membimbing kami, agar kami dapat mendengarkan, memahami dan juga melaksanakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Dengan tema persembahan hidupku. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan diberitakan kepada kita. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, yang pertama kali harus kita sadari bahwa ternyata kita seringkali membedakan situasi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita menganggap kehidupan kita di gereja, pelayanan kita di gereja, ibadah kita, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Tuhan, itu adalah situasi di mana kita hidup di dunia yang rohani. Tetapi ketika kita sedang bekerja, kita sedang di rumah, berkumpul dengan keluarga, melakukan aktivitas, seringkali itu kita kategorikan sebagai kehidupan yang duniawi atau yang jasmani. Jadi ada dua aspek kehidupan dalam kehidupan kita yang sering kita kategorikan. Kita hidup di dunia yang rohani, kita juga hidup di dunia yang jasmani. Tetapi ini sering kita pisahkan Bapak Ibu Jemaat. Sering kita sekat sehingga seakan-akan tidak ada hubungannya di antara dua dunia ini. Dan celakanya
ketika kita menjalani kehidupan hari-hari, aktivitas pekerjaan, kita menganggap bahwa itu menjadi tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Seolah-olah itu menjadi hanya karena pekerjaan kita, dan seakan-akan itu bukan untuk kehidupan yang kita berikan kepada Tuhan. Jadi ketika kita berbicara tentang persembahan, yang juga menjadi tema hari ini, kita menganggap persembahan hanya sebatas kehidupan rohani, memberikan persembahan ketika beribadah, melakukan pelayanan di gereja, dan menganggap kehidupan jasmani kita itu terpisah jauh dari persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Begitupun konteks kehidupan orang Yahudi, orang non-Yahudi, jemaat di Roma pada masa itu, Bapak Ibu jemaat sekalian, bahwa mereka merasa persembahan itu terbatasi ketika mereka datang ke bait suci dan juga memberikan korban bakaran. Tetapi hari ini Paulus mau mengatakan bahwa persembahkan tubuhmu sebagai yang hidup. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mengapa demikian? Karena ternyata Paulus ingin mengatakan kehidupan yang kita bilang rohani dan kehidupan yang kita bilang jasmani itu bukan kehidupan yang terpisah. Itu ada dalam satu kesatuan. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya dua-duanya itu bisa terjadi, bisa kita laksanakan oleh kehendak Tuhan. Sehingga ketika berbicara tentang persembahan, bukan tentang ketika kita beribadah, bukan tentang ketika kita memberikan uang dan juga korban bakaran, tetapi juga ketika kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu jemaat sekalian, ibadah yang sejati, persembahan yang sejati adalah proses yang terlaksana terus-menerus, proses yang terus bergerak, dan juga proses yang bernafas. Sehingga itu penting, artinya kita memaknai apa sebenarnya yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dan Paulus mengatakan, serahkanlah tubuhmu itu. Kalau kita berbicara tentang tubuh, memang erat kaitannya dengan kedagingan. Erat kaitannya dengan sesuatu yang gampang tergoda. Sesuatu yang gampang bergerak kepada kegelapan. Tetapi bukan artinya tubuh itu hidup di dalam dosa terus-menerus. Tetapi tubuh itu tentang bagaimana kita mengendalikannya. Sehingga ketika kita menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, artinya tubuh kita mau dibawa ke dalam terang Kristus itu sendiri. Bahwa artinya seluruh aspek kehidupan kita, pekerjaan kita juga menjadi persembahan kepada Tuhan. Dan ketika itu kita persembahkan kepada Tuhan, otomatis itu berada di jalan yang terang. Bagaimana kita dapat memaknai tubuh sebagai persembahan? Dalam pekerjaan kita sehari-hari Bapak Ibu jemaat. Jika kita adalah seorang yang pedagang, maka marilah kita menjadi pedagang yang jujur, yang tidak menipu berat timbangan yang kita jual, tidak menipu harga. Jika kita adalah seorang petani, maka kita mari menjual produk yang baik, jangan menggunakan bahan-bahan yang beracun. Jika kita adalah seorang pejabat, seorang pegawai negeri sipil, marilah kita bekerja dengan baik, membuat kebijakan yang memang baik, bukan hanya tentang diri sendiri. Sehingga kita dapat maknai ternyata kehidupan kita, aktivitas kita, pekerjaan kita sehari-hari, itu berdampak bagi orang lain. Dan jika itu menjadi dampak yang baik, itu merupakan persembahan kita juga kepada Tuhan. Bagaimana kita menyalurkan berkat, menyalurkan buah kepada orang lain sehingga orang lain juga dapat merasakan hal yang baik. Paulus juga mengatakan bahwa janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Dunia yang dimaksud adalah dunia kehidupan orang-orang di Roma pada masa itu, di mana timbulnya perpecahan orang Yahudi dan juga orang non-Yahudi. Timbulnya kesombongan bahwa bangsakulah yang paling hebat, sukukulah yang paling hebat. Bahwa adanya kekuasaan yang tidak baik, kekuasaan yang otoriter, kekuasaan yang mementingkan dirinya sendiri. Sehingga jangan sama seperti mereka.
Ketika kegelapan ada di sekelilingmu, maka engkau harus tetap menjadi terang, bukan justru ikut digelapkan. Itu yang mau dikatakan kepada kita hari ini Bapak Ibu jemaat. Sehingga kita dapat mempersembahkan persembahan yang hidup ialah tubuh kita, dan juga kita dapat memaknai bahwa persembahan kita itu jangan sama seperti persembahan yang tidak baik yang ada di dunia kita, di dunia yang tidak baik-baik saja ini. Tetapi meskipun di tengah kita banyak kasus korupsi, banyak penculikan, banyak kasus begal, tetapi kita tidak sama seperti mereka. Ambillah jalan hidup yang berbeda, dengan demikian itulah persembahan kita yang hidup, tubuh kita yang menjadi kudus di hadapan Tuhan. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami belajar untuk dapat mempersembahkan persembahan yang baik, yaitu persembahan tubuh kami yang hidup, untuk dapat melayani Engkau, untuk dapat melakukan aktivitas dan pekerjaan kami sehari-hari, namun itu juga dapat berdampak baik bagi sesama kami. Biarlah Tuhan, kami dapat memaknai firman-Mu ini dalam kehidupan kami, sehingga apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami itu hanya bersumber dan bercermin dari firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu jemaat, mari kita tutup renungan kita hari ini. Kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan kepada kita, doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami terhadap pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.